Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afni Farhanida, NIM 811419369. Dari Romel 7. Dalam video ini akan menjelaskan mengenai permasalahan otonomi daerah dan solusinya. Dibimbing oleh Pak Dani Murtada selaku dosen mata kuliah Hukum Otonomi Daerah. Pertama-tama akan menjelaskan mengenai konsep dari otonomi daerah itu sendiri. Secara singkat, otonomi daerah berasal dari dua kata, otonomi dan daerah. Menurut terminologi Yunani, otonomi daerah berasal dari kata autos dan namos. Autos sendiri berasal dari diartikan sebagai sendiri, dan namos artinya adalah ketentuan, aturan, atau undang-undang. Dari definisi di atas, otonomi daerah dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan. Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 mengenai pemerintahan daerah mengartikan otonomi daerah sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dapat ditegaskan pada dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang mana daerah dapat melakukan urusan pemerintahannya sendiri dan tetap berpangku pada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan ini menjadi kesempatan baik dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mengembangkan daerah masing-masing sesuai dengan masyarakat dan daerah itu, yang mana bertujuan akhir pada kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, dalam sistem otonomi daerah ini juga ada kendala. Salah satunya adalah mengenai korupsi. Ada beberapa pihak atau oknum yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan otonomi daerah ini untuk kepentingannya sendiri. Seperti kasus pada Bupati Nganjuk yang terjerat kasus jual beli jabatan yang ditangkap pada tanggal 9 Mei 2021, yang kasusnya sekarang masih dalam proses. Dan ini menandakan bahwa pelaksanaan otonomi daerah itu benar-benar tidak bertanggung jawab dan tidak bersih dan jauh dari tujuan otonomi daerah itu sendiri. Dan berbagai persoalan dalam pelaksanaan otonomi daerah perlu dibenahi. Pembenahan perlu dilakukan sebab kesiapan, kemampuan, dan kapasitas daerah belum maksimal dan masih menyeratkan kelemahan. Sejumlah kelemahan itu melahirkan ruang-ruang korup yang merugikan. Hal ini setidaknya terlihat dari banyaknya kepala daerah yang justru masuk penjara akibat melanggar hukum. Pelaksanaan otonomi daerah perlu dimaksimalkan dan diawasi secara holistik agar bisa memberikan manfaat bagi daerah seutuhnya. Kemudian harus ada penentu ulang terhadap berbagai regulasi pelaksanaan otonomi daerah, mulai dari undang-undang sampai pada tatanan peraturan menteri. Melalui regulasi ini, pemerintah harus membentuk dan membangun tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, efisien, bersih, berwibawa, taat pada hukum, dan melayani masyarakat di daerah. Selain pengawasan regulasi, pembangunan mental di daerah juga perlu dilakukan guna memaksimalkan pelaksanaan otonomi daerah. Tidak luput juga pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang bersih dan jujur agar bisa menghasilkan para elit birokrat daerah yang dapat mengimplementasikan nilai, prinsip, dan tujuan otonomi daerah sesungguhnya, sehingga tujuan dari daerah otonomi daerah itu yaitu kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Sekian dari penjelasan otonomi daerah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.